Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Materi ini diperuntukkan kepada siswa kelas 7 SMP atau MTS. Kompetensi dasar 3.18 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan indikator yaitu mengidentifikasi dan mengomentari unsur-unsur menarik dalam buku fiksi dan non-fiksi. Selamat datang di media pembelajaran audiovisual. Setelah ini, Anda akan diminta untuk menganalisis dan memberikan komentar mengenai unsur-unsur menarik dalam buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, silakan simak baik-baik ya. Sebelum itu, masih ingat pengertian buku fiksi dan non-fiksi? Fiksi menurut Tarigan merupakan suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi si penulis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa buku fiksi adalah buku yang memuat hal-hal yang bersifat imajinatif, fiktif, atau tidak dapat dipastikan kebenarannya, dan merupakan karangan dari si penulis. Nah, kalau buku non-fiksi itu apa? Gervarner menyatakan bahwa buku non-fiksi merupakan klasifikasi untuk setiap karya informatif yang seringkali berisi mengenai cerita yang dapat dibuktikan kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, atau informasi yang disajikan dalam tulisan. Nah, ini dia contoh buku fiksi dan non-fiksi yang dapat Anda temukan sehari-hari. Sudah cukup nostalgianya? Yuk, kita lanjutkan ke materi inti. Dalam buku fiksi, terdapat unsur-unsur menarik yang dapat ditelaah dan dikomentari sebagai berikut. Yang pertama, cover buku, rincian subbab buku, judul per subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur. Sama halnya dengan buku fiksi, buku non-fiksi juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Cover buku, rincian subbab buku, judul per subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Berikut ini contoh hasil telah buku fiksi dan non-fiksi yang dapat kamu jadikan sebagai acuan dalam membuat tugas akhir. Nah, setelah menyimak pemaparan materi tadi, selanjutnya kita beralih ke sesi evaluasi. Berikut cara pengerjaannya. Pertama, seluruh siswa diperkenankan membaca satu buah buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi di rumah, sebagai bahan analisisnya. Yang kedua, setelah itu siswa ditugaskan untuk menelaah dan mengomentari unsur-unsurnya sesuai dengan yang telah dipelajari dengan cara mengisi tabel yang disiapkan di akhir video. Yang ketiga, lembar kerja siswa dikumpulkan kepada guru dengan waktu pengerjaan selama 1 minggu. Silakan tangkap layar pada bagian ini jika kamu memilih buku fiksi. Dan silakan menangkap layar pada bagian ini jika kamu memilih buku non-fiksi. Nah, itulah tadi media pembelajaran audiovisual bahasa Indonesia tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.